pemirsa, selamat datang kembali ke channel John Dick Rider. Dan makasih udah balik lagi. Dan untuk topik kali ini kita bakal bahas motor ini. Ini adalah motor Honda Beat CBS CSS. CBS itu combi brake system, artinya yang rem kanan ini itu dia udah gabung rem kanan, rem depan belakang. Sedangkan ISS itu adalah idling stop system, dimana ini sini tulisan ini yang ini idling stopnya itu tuh dia berfungsi kalau misalnya lagi lampu merah atau lagi berhenti sama berapa detik dia mesin bakal mati sendiri. Tujuannya itu untuk hemat bensin. Terus ini tahun 2018 punya, keluaran Februari. Tapi jangan khawatir kalau kalian nonton ini, karena dari Honda belum ada berita baru tentang fitur baru di motor Honda Beat ini. Jadi ini masih sama kayak 2019 yang seterusnya harusnya. Oke, jadi biar rapi kita pertama lah bahas ekonominya dulu. Jadi harganya itu sekitar 16 jutaan untuk CBS CSS yang udah paling fiturnya paling lengkap. Ada kayak Honda Beat biasa doang yang kayak nggak ada CBS CSS nya, itu lebih murah. Tapi ini 16 jutaan itu udah dapet CBS CSS. Terus servis berkala sama kayak Revo sekitar 3 bulan sekali, itu sekitar 100 ribuan. Ganti oli sama check up, cek part-part segala macem. Terus bensin itu dia sama sekitar 55 km per liter, 50-an km lah, termasuk hemat kayak Revo juga. Kadang kan yang motor yang kecil hitungannya. Terus tangkinya itu dari yang gue baca speknya itu dia 4 liter, jadi bisa muat lumayan jauh juga dan gerimis. Oke, terus ke spesifikasinya ya. Beratnya itu sekitar 92 atau 93 kilo, gue lupa. Itu ada di internet tulisannya, ada lengkap. Ban depannya itu ukurannya 80-90, belakangnya itu 90-90 ya kalau salah deh. Ya itu segitu. Nah, terus nanti aja deh kita bakal bahas kurang plus minusnya. Habis itu dari posisi badan. Tapi kalau ngomong posisi badan itu pasti itu bakal ngomong plus minus, jadi langsung kita aja nggak apalah. Pertama dari posisi badan aja ya. Itu untuk referensi aja sebagai acuan bagi yang nonton ini, bagian nonton. Tinggi gue sih itu 68, jadi kalau ini bakal bisa dipakai untuk acuan bagi orang yang tinggi sekitar 168 ke atas. Jadi pertama gini, bagi gue 168 ini tuh dia posisi duduknya agak enak pada dasarnya. Kenapa? Karena gini loh, pertama dia tuh kursi kecil banget ya. Joknya itu kalau dibandingin sama Revo itu tuh bener-bener kayak dia tuh lebih kecil, lebih sempit lah istilahnya. Nah otomatis kalau udah itu kan pendek motornya nih ya. Jadi gini, kalau seandainya tangan gue kan lurus banget nih karena gue tuh mau pantat gue dapat semua duduknya, sehingga gue tuh bisa agak mundur. Jadi tangan gue lurus, tangan gue malah lurus kayak gini. Ini tuh posisi tuh kalau lurus gitu enaknya kalau motor sport yang depan gue bisa nahan ke depan. Kalau kini malah kayak lurus jadi kayak di strap gitu kesannya loh. Sedangkan ya kalau misalnya gue mau posisi tangan gue enak ya agak tekuk, berarti gue tuh harus majuan dikit kayak gini. Tapi kalau gue majuan dikit itu tuh posisi duduk malah nggak enak posisi duduknya. Kenapa? Karena tuh yang dapat duduk tuh cuma kayak biji gue sama lubang pantat gue. Dia tuh malah nggak enak juga posisi duduknya. Jadi kalau gue ya terpaksa gue harus mundur dikit supaya tangan gue korban lurus. Yang penting duduk gue enak gitu. Kalau gue sih gitu ya. Tuh pertama posisi duduk sama tangan. Lalu adalah posisi kaki sih sebenarnya nggak terlalu masalah ya, karena ini dia ngelindungin juga. Terus dari segi penumpang kalau duduk ya, itu kalau lu salah ini, lu bawa penumpang yang tingginya lebih tinggi juga 168 ke atas, itu gue cobain bawa orang lain yang tingginya lebih tinggi dari gue, itu bener-bener istilahnya kayak nggak enak banget. Kenapa? Karena kan tinggi tuh, sedangkan ya dia itu si Beat ini itu joknya kayak pendek gitu, nggak panjang ke belakang. Jadi itu kayak foot pack yang buat penumpang itu kayak deket kita, sehingga kalau penumpangnya tinggi ya, itu tuh pasti kalau lu turun kaki lu bakal nabrak kaki dia yang belakangnya. Itu sebenarnya itu bukan hal gede sih, tapi agak mengganggu gitu pada dasarnya kalau harus lebih jauh bawa ini. Terus penumpang gue yang 170 cm dia bilang katanya kalau dia naik motor ini tuh bener-bener kayak lututnya sih sakit sih dibanding si Revo yang lebih enak lututnya. Sama kalau dari segi ringannya ya, dia kan ringan banget 92, 93 ya, nggak kayak si Revo 90-an, 90 lebih. Itu tuh bener-bener dia saking ringannya ya. Itu kalau gue filtering itu mengerikan gitu. Hujan lagi nih.
Nah kalau filtering itu kan gua kan biasanya geraknya pakai pinggang lah ya, pinggang ya, bukan pakai stangnya yang gua gerakin. Itu tuh kayak kelempar gitu kalau gua lagi gerakin pinggang gitu, saking ringannya. Terus remnya juga ya lumayan lah, lumayan pakem remnya, tapi nggak sepakem si Revo. Jadi emang ini kayak sih dia emang nggak diciptain untuk pergi cepat. Ya udah hujan, astaga udah hujan. Pom bensin udah deket terus ya kan. Terus dia ringan banget ya, kayak udah bukan ringan, agak ngeri kalau harus bawa cepat. Top speed gue udah coba gaspol, dia dapat sekitar 80 km maksimal, 80 km per jam. Itu nggak bisa dikebut lagi, bisa tapi gue ngeri kalau harus digas penuh lagi karena itu udah goyang banget. Itu 100 kayaknya nggak bakal nyampe, sekalian isi bensin. Oh ya nih, mumpung belum jalan, satu fitur yang bukan fitur, cuma kayak satu kesalahan atau apa, atau emang sengaja yang agak-agak nggak enak gitu ya bagi gue ya, adalah ini. Kalau misalnya matiin nih, terus kunci stang ya, kunci stang itu dia tuh nggak nutup, harus di manual gini baru nyala, baru tutup sendiri. Terus sama standar, kalau mesin nyala standar turun dia bakal mati mesinnya, itu standar lah ya di motor matic. Aduh licin. Oke lanjut, terus tadi apalagi ya, nyampe posisi badan ya, ya posisi badan, tangannya lurus, badan harus tegak banget, kadang kalau bungkuk jadi aneh kayak. Terus dia ringan banget ya. Oh sama nih juga nih, jadi tuh kalau ini emang agak random sih ya, tapi tuh gini loh, jadi tuh kalau naik motor ini yang gue rasain dibanding Revo ya, itu tuh adalah gue tuh lebih banyak ngerem pakai ini. Kenapa? Jadi dari yang gue rasain ya, itu tuh kalau si Revo dia tuh kalau lagi jalan terus gasnya dilepas, dia tuh kayak perlambatan udah cepet, dia tuh kayak nggak usah rem kebanyakan gitu. Sedangkan kalau gue pakai ini, dia tuh kayak kalau lagi jalan terus gasnya dilepas, dia tuh kayak jalan tuh tetap jalan, dia tuh kayak perlambatannya pelan banget gitu. Jadi harus direm terus, nggak bisa kayak dilepasin, itu bakal berhenti sendiri. Terus kalau bagi awal-awal cobain motor matic, itu pasti bakal kayak gagal ngerasa gimana gitu, karena kalau Revo ya dia tuh kan pas diputer gas sedikit itu dia kan putaran dulu dia tuh jalan. Kalau matic apalagi sini dia tuh kayak putaran agak tinggi baru jalan, dia gagal ngeri pas pertama kali gue pakai ini. Terus kalau lagi di jalan jelek dia ya lumayan mulus lah ya, dia nggak separah Revo kalau lewat jalan jelek. Cuma yang harus diingat adalah hati-hati kalau lewat posisi tidur. Kalau lewat posisi tidur biasa itu yang resmi-nya itu sih nggak masalah, karena dia ground clearance cukup tinggi lah. Tapi kalau lewatin kayak yang dibuat orang sembarangan kayak segitiga gunung gak jelas gitu, itu tuh harus hati-hati, karena pasti karena pernah ya sekali gitu nggak direm sih, kayak jalan cepet dikit tuh dia dark boy langsung nabrak, itu kenceng banget suaranya. Terus dari segi suara, beat itu dia nggak terlalu berisik suaranya. Jadi tuh bener-bener kalau stereotipikal ya, kalau Revo tuh cowok, beat tuh cewek banget gitu. Dan sesuai sih sama yang dibilang sama Honda, kalau beat itu emang buat cewek pada dasarnya, buat cewek yang ukurannya nggak terlalu gede-gede banget. Berarti pas kalau Revo jalan kan suka kenceng suaranya itu langsung berisik. Kalau gitu pelan suara itu, lembut gitu, kayak mesin jet nyala kayak brrrr gitu, dia lembut gitu. Terus kalau tarik dia tuh emang pelan gitu suaranya, jadi tuh kayak bener-bener lembut banget, nggak berisik banget kalau dia tarik. Ngomongin tarik tuh, tarikannya juga lumayan cepet ya, tarikannya dia mulus sama nggak bakal kayak ngelempar banget gitu kalau tarik cepat. Tapi ya gitu, dia tarikannya cepet, tapi dia kalau secara top speed dia kalah sama Revo, karena dia 80 aja udah mentok kayaknya, si Revo bisa tembus 100. Terus juga nih, kalau kita lihat kayak dashboardnya ini, itu tuh gue bilang dashboardnya kecil banget, sama lampu sennya disatuin. Jadi kalau gue nyalain kiri ya nih, gue belok kiri, gue nyalain kiri, itu cuma satu doang yang nyala nih, tuh satu tuh yang kedap-kedip. Nyalain kanan juga sama, yang nyala itu juga. Terus juga ya itu kalau misalnya itu malah tuh kayak keramaian, gue bilang sih. Kenapa? Karena bisa aja itu kayak ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kan lampunya. Itu tuh bisa aja ya, itu 4-4-nya nyala semua, bisa bersamaan. Eco itu kalau buat, nah ini eco ya, sama ini nyalain lagi ya nih, terus kita nyalain sen. Nah tuh 4-4-nya nyala kan, tuh kayak rame banget kesannya loh.
Eco itu dia kalau nggak salah buat kalau hemat bensin deh, yang idling stopnya. Terus idling stop gue juga agak mempertanyakan sih pada dasarnya. Jadi kan konsep itu kalau misalnya lagi macet, kalau lagi merah nih, kalau diam berapa saat kan bakal mati. Nah gimana kalau macet parah ya, terus kayak tiap beberapa detik ya mati tapi harus jalan kecil lagi. Itu bukan yang malah makin boros bensin ya? Karena gini loh, dia tuh kayak kalau mati digas dikit aja terus nyala lagi dia mesinnya. Dan kalau begitu harus hati-hati banget, karena gue pernah sekali ya, itu gue punya idling stopnya, terus udah jalan gue langsung gas, saya itu kayak kelempar gara-gara dia tuh kalau idling stop ketarik gas itu tuh ada 2 langkah gitu. Pertama tuh dia bakal nyala dulu, baru dia langsung jalan kan. Terus itu gue langsung gas keras tuh langsung kelempar gitu. Sama juga adalah penahan rem ini nih, itu kalau nyala itu kita tarik aja rem sini, kita tarik ini juga, itu nanti kita bakal ketahan motornya. Itu berguna kalau misalnya lagi berhenti dan kayak agak tanjakan, jadi kita nggak usah tarik rem terus-terusan. Nah itu gue tuh agak bahaya, sama gue pernah hampir kecelakaan sekali gara-gara pakai ini. Jadi tuh lampu merahnya agak tanjakan ya, terus gue nyalain, gue pakai ini dong, gue tarik juga sini. Nah itu pas udah lampu hijau gue langsung gas, gue lupa karena gue tuh nggak kebiasa pakai ini. Nah tiba-tiba gue bingung dong, ini kok tarikannya lama banget, sama udah suara mesin kenceng. Gue baru sadar kalau ternyata ini masih itu posisi kepasang. Langsung tarik, baru aman jalan naik gas aja. Itu harus hati-hati ya. Selalu inget kalau misalnya ini emang lagi diaktifin atau enggak, itu penting banget. Jangan sampai kecelakaan gara-gara itu. Ini 4 lampu gue bilang, tuh hebat kan 4 lampu jalannya. Terus kesannya kalau bawa motor ini, setelah bawa motor-motor kayak R25, motor gede sama Revo, itu kayak kesannya kayak ringan banget di motor. Terus sama kalau Revo kan gue bisa tuh kayak berdiri gitu, injak di apa tuh kayak tempat kakinya gue berdiri gitu. Kalau ini kan harus injak tengah-tengah gitu dong, harus injak dak kayak gini. Tuh gue coba ban depan langsung goyang gitu. Jadi jangan coba-coba dulu pakai motor ini. Tapi ya walaupun segala kebijakan gue bilang, kalau menurut gue sih Revo sih Beat ini tuh kalau emang cocok sih kalau yang bagi orang yang kayak nggak peduli motor apa, yang penting pakai aja, kayak penting ya udah, penting ada motor dari A ke B sama bawa banyak barang, itu lumayan cocok. Karena kan Beat dia ada maju, ini kan ada dak kayak gini kan, daknya sama belakang bisa diikat juga, jadi lumayan enak daripada Revo yang nggak ada dak depannya. Sama satu hal yang gue takutin sih kalau bawa motor metik adalah ngantuk takutnya. Jadi gini loh, kalau pakai manual atau gigi ya, itu kan kaki harus gerak. Tapi kalau manual tangan juga gerak juga kan, semua gerak. Nah kalau pakai ini, itu kalau pakai metik ya, itu tuh bener-bener semua tuh kaki tuh diam semua, cuma tangan doang gerak. Rem depan sama rem kanan kiri aja ini istilahnya tangan gerak. Itu bisa bikin ngantuk karena kan istilahnya kan lebih relax kan. Sama juga hati-hati ya kalau pakai motor metik, kalau kebiasaan manual. Ini bukan kopling, ini rem. Diingat ini rem bukan kopling. Sama pas awal pakai metik dibanding gigi itu adalah kebiasaan nyari foot pack samping mana. Sama pas sudah putar metik pasti bakal refleks, bakal kayak nginjek dak kayak gitu kok buat pindah gigi, tapi paling di metik. Jadi hati-hati aja, fokus kalau bawa motor, jangan sampai kayak kosong atau gimana gitu. Sama sedikit sih kata-kata lainnya adalah gue lumayan kaget ya, ternyata si nge-review motor Revo itu bisa tembus 1000 lebih. Terakhir gue cek udah 1500 yang lihat. Itu juga lumayan banget ya gue bilang, karena itu kayak wow banget pada dasarnya. Channel yang subscriber cuma 30 pas gue bikin video ini, sekarang bisa langsung tembus 1500 view-nya. Pelan-pelan, makasih. Dan kayaknya sih kelihatannya orang-orang lebih pilih review sih dibanding gue ngevlog nggak jelas, ngomong-ngomong nggak jelas. Tapi jadi lihat aja ke depannya gimana, siapa tahu gue save motor lain lagi buat gue review. Dan gue rasa segitu aja dari gue. Makasih udah menonton lagi ke channel ini. Tolong kasih like, komentar, kasih kritik, saran, dan tolong subscribe karena itu benar-benar berguna banget buat kemajuan channel ini. Satu subscribe itu sangat berarti banget untuk channel ini, karena ini masih channel kecil ya kita.
Dan itu aja dari gua. John Drake out. Oh, sama tambahan lagi gue lupa. Jadi ini gimana ya? Dari yang gue rasain ini tuh sudut putarnya kayak kecil banget, jadi tuh harus pelan-pelan kalau mau belok ini. Sama entah kenapa itu sudut putarnya kayak gede banget gitu, jadi nggak bisa langsung main puter gede itu agak mengerikan jadi ya. Jadi pelan-pelan sih kalau bawa beat, karena ya gitu ya kan motor kecil, jadi harus hati-hati aja gitu, nggak apa kalau masih baru yang penting hati-hati aja lah. Biasain motornya baru mulai aneh-aneh, baru mau ngebut-ngebut, gue aja nggak berani ngebut pakai motor gara-gara gitu. Sama ini semua yang gue bilang tuh cuma kayak pendapat pribadi gue ya. Jadi tapi kalau emang pengen beat ya jangan terlalu terpengaruh sama gue, anggap aja ini kayak masukan. Tapi ya mending ke showroomnya, duduk di motornya dan rasain gimana gitu. Oh sama juga nih kursinya ya, itu tuh dia kayak keras banget gitu, udah keras sama permukaannya tuh kayak licin gitu. Jadi kalau gue harus ngerem banget ya, itu pasti gue bakal kedorong ke depan. Kan udah keras, licin, jadi kayak agak nggak enak gitu.